Bapak Ibu ya. Dan kehadiran Pak Dede nanti di Yogyakarta, Pak Dede. Siap, Pak Dana, siap. Biar kami bisa belajar lagi. Ya, Bapak Ibu, ini saya lagi tidak bermaksud untuk menggurui, saya mau sharing aja pengalaman saya di BIS ini, terutama di bagian network dan sellingnya, Pak ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya ini, saya tadi dengar Pak Dede cakap dengan grupnya, saya lihat tadi ini ya, banyak yang lebih senior daripada saya, gitu. Saya sekali lagi mohon maaf, tidak ada bermaksud menggurui, cuman sharing saja. Oke, ini saya ada slide, Bapak Ibu nanti silahkan diamati, nanti boleh sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya boleh kenalan dulu Bapak Ibu, saya silahkan diketik aja di situ nama, terus latar belakangnya mungkin biar saya lebih enak. Silahkan ya, ditulis di situ, saya tunggu. Ada Pak Sudalhar, ini Ibu Ayudana, ada Ibu Nayunda, ya, terus Mbak Ibu Ilma, sama ada nomor telepon nih, ya, nomor telepon. Silakan diisi. Pak Dede, Pak Dede ya, masih mahasiswa Pak Dede. Ada Mas Ferdi ya, guru, oke, salam kenal. Halo Bu Nayunda, siap Bu Nayunda. Oke, terus ada Ibu Wiwi juga ya, silakan. Rektor, ada rektor. Ampun Pak Rektor ya, saya cuma sarjana pariwisata. Ya, terus silakan. Oke, sambil saya nunggu kenalannya, Bapak Ibu, saya kenal di sini itu pas semester 4, cuman saya sempat kurang serius menjalankan bisnisnya. Nah, tahun serius saya itu berarti 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah. Kalau prestasi sih belum banyak ya, cuman ketimbang teman-teman saya yang lulus dan tidak mengenal bisnis, saya bersyukur sekali masih bisa stay and fight di bisnis ini. Ya, oke, Ibu Wiwi ya, mahasiswi, kenal semuanya. Ini saya langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Ibu mau share screen. Oke ya. Masuk ya, ini slide saya. Masuk Pak. Pak Dede, masuk ya. Pak. Oke, siap. Bapak Ibu, ini selamat datang dan saya ucapkan Bapak Ibunya di keluarga besar Tiens ya, kita berjuang sama-sama. Yang saya suka usaha yang benar-benar saya salut ya. Saya setelah banyak sekali bertemu dengan berbagai macam latar belakang dan jujur saya juga bisa kenalan dengan grupnya Pak Dede. Tadi ternyata ada yang rektor juga, ada yang guru, sangat berbeda jauh dengan grup saya yang anak SMA dan rata-rata mahasiswa, begitu ya. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman saya, semoga nanti bisa bermanfaat buat ke depan bisnis Anda masing-masing. Dan sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, cuman sharing saja. Nah, Ibu semuanya, di mana-mana pasti ada namanya tantangan, di setiap tantangannya masing-masing. Nah, di sini saya sangat belajar, pertama kali ketika saya mengkonsep usaha ini, itu tantangannya sangat banyak sekali, terutama pihak internal dan eksternal. Nah, biasanya ketika kita menghadapi kita menghadapi beberapa fase. Akhirnya pribadi kita bisa bertemu dengan beberapa jenis yang namanya adalah distributor gitu ya. Nah, 3 tipe distributor ini yang menjadikan kita barometer kita menyikapi terhadap ya. Jadi ada 3 jenis distributor ketika mereka terkena proses, Bapak Ibu semua. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah tipe quitters. Nah, tipe quitters ini adalah tipe-tipe yang kalau menurut saya itu mereka orang yang cepat menyerah dan gampang berhenti. Jadi ketika mereka terkena kendala, mereka memutuskan untuk menyerah dan sedikit berasumsi mereka akan bilang aku nggak cocok di usaha ini. Itu saya sering alami terutama grup yang masih labil ya, mahasiswa ataupun pelajar gitu. Mereka sering bilang, aduh mas saya nggak cocok gabung di sini mas, tangannya banyak ya. Baru ditolak 1-2 orang aja mereka dan mereka banyak sekali alasannya. Nah, biasanya orang-orang tipe quitters ini mereka takut berjuang. Jadi, main aman, takut berjuang, dan biasanya cari cara yang instan.
Jadi kalau misalnya baru gabung sehari 2 hari, mereka langsung bertanya kepada saya, ini pengalaman saya. Mereka biasanya nanya, Abdana, gimana ya caranya biar tips dan trik G2 untuk ngejoinkan orang yang banyak? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, mereka cari shortcut atau jalan pintas, tujuannya mereka orientasinya langsung ke profit atau untung. Ya memang bisnis itu tidak boleh lepas dari namanya profit atau keuntungan. Mereka melupakan hukum yang namanya adalah hukum proses. Nah, seperti itu. Ini tipe quitters. Dan di semua bidang, kalau menurut saya pribadi, tipe-tipe quitters ini adalah orang-orang yang sulit untuk berhasil. Begitu ya. Nah, ada tipe yang kedua. Ini yang champer. Kalau champer ini biasanya itu cepat puas. Nah, jadi nanti kalau tipe champer ini biasanya mereka sudah agak sedikit bertahan lebih lama. Nah, cuman biasanya untung dan rugi. Contoh, dia punya tim 2 orang, ngambil tiket OP cuma 2. Nah, contoh ketika datang pertemuan mereka nanti untungnya berapa, terus nanti kalau nge-grab berapa, terus nanti kalau misalnya jualan ini ngasih untung ke reseller berapa. Jadi di kepalanya selalu ada pikiran untung dan rugi. Nah, dan biasanya setelah kita ngelihat orang yang pasti orientasinya memikirkan untung dan rugi, biasanya egois. Jadi kalau bahas itu mementingkan bonusnya sendiri. Pak Wim, mentor saya, seorang Silver Lion ya, beliau selalu mengingat nggak boleh atau tidak boleh mementingkan bonus sendiri. Sederhananya adalah di BIS ini kalau bonus tim kita besar, ya insya Allah bonus kita juga besar. Nah, seperti itu. Dan tetap tipe Champers ini karena mereka berpikir untung dan pasti mereka cari cara yang instan. Gimana ya Pak ya? Untuk jualan yang jago biar cepat ada yang beli. Jadi banyak hal yang mereka cari itu dan pokoknya untung dan rugi, cari cara yang gampang, mementingkan bonus sendiri, dan biasanya mereka tidak mau membantu tim secara tulus atau totalitas. Mereka bantu hanya berdasarkan fit. Contoh, ada yang gabung, dia masih baru reguler, belum membership, dibantu habis-habisan. Nah, setelah itu mereka nutup membership, malah tidak dibantu. Nah, ini pengalaman saya pribadi, sekali saya ketemu tim saya yang biasanya seperti ini. Begitu. Nah, ada tipe yang ketiga, berdasarkan prosesnya tadi. Ini yang climbers, tipe-tipe orang yang tidak pernah merasa puas ya, jadi nggak gampang puas, mereka untuk menjadi yang terbaik, terus pasti mengutamakan tim karena mereka sadar biasanya kalau kita bekerja sendiri hasilnya nggak optimal ketimbang kita bekerja secara berkelompok atau bertim. Dan akhirnya mereka terus mau bertumbuh dan mau belajar. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi kita sama-sama pun belum hebat ya, saya masih ingin menjadi distributor yang tipe climber seperti mentor-mentor saya dan saya Ibu semua bisa ataupun ke arah yang sama gitu ya. Nah, untuk ke arah sana Bapak Ibu semuanya ada pola dan ada cara. Di BIS ini kita ada 2 cara, yaitu kita membangun jaringan untuk jualan. Nah, yang kedua kita membentuk tim penjualan yang khusus murni untuk jualan. Jadi jaring ini kalau saya pribadi lebih tepatnya kita juga jualan, cuman orang yang membeli ini tertarik untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kalau kita memanfaatkan pola-pola ini, teman-teman semuanya, ya banyak yang kita dapat ya. Yang jelas kita pasti mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan soft skill, kita mendapatkan hasil, mendapatkan lingkungan yang lebih positif, kita mendapatkan karir yang lebih aman mungkin, dan kita bisa mandiri lebih cepat. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk pola yang seperti itu semuanya? Tentu saja kita harus memanfaatkan cara-cara untuk membangun di sini. Nah, kita bahas bagian pertama, kita bahas bagian networker dulu atau networking dulu. Nah, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa poin yang itu harus kita asah. Nah, ya, ada beberapa saya buka semua dulu. Ya, ada 4. Ada 4. Ya, ada closing, ada ada pendataan dan mengundang. Nah, kenapa saya memilih 4 ini, Bapak Ibu semuanya? Karena ini basic skill yang harus kita kuasai ketika kita ingin belajar atau ingin bisnis jaringan. Nah, dari keempat ini, Bapak Ibu semuanya, hal yang penting di awal adalah bagian yang namanya mengundang dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengundang, bis kita, kalau menurut saya pribadi ya, itu berhenti. Kenapa? Karena kalau untuk presentasi, closing, itu
sudah ada alat bantu yang namanya adalah pertemuan. Saya punya tim ya di Karanganyar, alhamdulillah sudah ada OP rutin. Saya ke sana baru membangun konsisten ya, baru jalan 4 bulan ini, sudah ada OP konsisten di sana, dan yang lebih luar biasa lagi, tim player di sana itu bintang 4, bronze gitu ya. Bahkan ada kemarin tuh ya, ini karena memang kekurangan orang ya sumber dayanya di sana karena masih baru, itu reseller aja jadi kebagian tugas jadi tiketing. Dan di sana ternyata saya belajar Bapak Ibu, bukan masalah peringkatnya, tapi bagaimana caranya kita menanamkan belief kepada mereka. Kita kasih jawab punya saya baca gitu. Dikasih kewenangan, dikasih tanggung jawab, dikasih, dan nanti dievaluasi, akhirnya leadership mereka bertumbuh dengan sendirinya. Nah, cuman untuk ke arah sana kita butuh yang namanya skill ataupun masa kalau bahasa saya. Nah, masanya gimana caranya di pertemuan ataupun networker? Ya pasti ngundang dulu. Nah, skill ngundang ini yang harus kita asah sama-sama nih. Kalau di tim saya itu saya sangat perhatian sekali di bagian ngundang orang atau bagaimana cara memaksimalkan pertemuan-pertemuan yang ada. Entah itu HM online, entah itu apa namanya offline, gitu-gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya memaksimalkan itu semua, Bapak Ibu? Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat di layar ya, itu ada kayak ada gambar buletan itu, Bapak Ibu, ada warna-warnanya. Nah, yang paling banyak adalah skill yang mengundang. Baru presentasi, baru nanti ketika itu ada yang join, entah reseller, entah itu membership. Jadi ini simulasi ketika kita memanfaatkan yang namanya jaringan. Ini berdasarkan pengalaman tim saya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini silakan nanti konsultasi lagi ya di bagian skill yang mengundang ini, di bagian mengundang. Kalau di bagian mengundang ini Anda sudah lancar, insya Allah perkembangan bisnisnya bisa cepat. Karena untuk masalah presentasi ataupun nanti closing itu tinggal masalah jam terbang saja kalau menurut saya. Tapi kalau mengundang ini, kalau di tim saya patokannya itu paling lama itu seminggu mereka harus bisa ngundang entah online ataupun offline. Rata-rata sih 3 sampai 4 hari Anda tim saya sudah bisa. Kenapa? Karena biasanya saya sama tim itu ada namanya auto text. Jadi auto mereka tinggal baca, ketika mereka sudah hafal, ya udah mereka tinggal praktek aja, dapat. Seperti itu. Oke, ini saya lanjut lagi ya. Oke, ini yang saya maksud tadi, ketika nanti kita tim jaringan kita sudah bertumbuh gitu ya, akhirnya keuntungan kita melipat Bapak Ibu semuanya. Jadi begini, coba kita buat ya. Nah, satu ngajakin bergabung. Nah, mereka nanti kan pasti ada yang selling, ada yang recruiting, dan jatuhnya adalah jualan. Cuman bedanya yang saya bilang tadi kan, ada yang berminat untuk menjalankan bisnisnya, ada yang berminat cuma jadi konsumen. Nah, akhirnya keuangan pun melipat dengan pesat sekali. Ini yang saya rasakan gitu, Pak Ibu ya. Ya ibaratnya kita sendiri ya, kita sendiri jualan 1 juta, dengan 10 orang yang masing-masing kita ngejar 1 juta kan tinggal bagi sebetulnya. Masih 100.000 pun nominalnya jadi juta juga kalau asalnya kalau misalnya ada 10 orang yang jualan seperti itu. Tapi kalau kita sendiri mungkin bisa jualan sampai seterusnya. Nah, tapi pertanyaannya sesuai di netp-nya Pak Abdi ya, beliau bilang mau sampai kapan? Nah, itu yang saya sering terngiang-ngiang gitu, dalam artian oh iya ya, kalau sendiri one man show akhirnya kita capek sendiri gitu. Tapi kalau kita bisa punya kekuatan jaringan, kita bisa ataupun punya tim yang bisa menutup kita. Itu yang benar-benar saya syukuri di usaha gitu. Nah, kelebihannya apa sih? Kalau kita membangun kekuatan jaringan ya pasti profitnya lebih cepat, kita pasti mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak, terus kita bisa saling melengkapi dan tujuan lebih cepat tercapai. Seperti itu. Nah, ini kalau selling saya bahas saja, dalam artian sedikit itu tidak secara spesifik karena mungkin takutnya berbeda, cuman ini secara umum berdasarkan tim saya, karena mungkin pangsa pasar kami adalah muda rata-rata, kami kalau jualan itu ada 2 tipe ya, hard selling dan soft selling. Nah, kalau hard selling ini proses menawarkan secara langsung dan secara kita menyatakan kalau kita jualan. Nah, di sini yang saya senang. Jadi dalam artian melatih mental betul-betul gitu di sini. Jadi langsung nawarin, nanti lu kalau butuh pendidik ke gua ya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Nah, cuman biasanya kalau hard selling ini problemnya kita nawarin ke saudara lebih murah.
terus kita nawarin ke misalnya ke teman kita, mereka mau barangnya tapi nggak mau uangnya, maksudnya dia nggak mau bayarnya nanti-nanti aja. Itu yang saya alami. Nah, kalau soft apa ya, yang saya seneng, kita secara tidak langsung nih, dalam artian kita ya ketiga. Contoh, ini kalau bahasa saya sama tim ya, nanti kalau ada teman yang butuh peninggi, kabarin ya, lagi bantuin teman gua sambil jualan nih, peninggi badan. Bagus loh produknya. Nah, yang kamu tawarin itu adalah orang yang, mohon maaf, tinggi badannya belum nyampe gitu. Nah, dia kan akhirnya tersindir secara halus. Akhirnya dia juga tertarik. Akhirnya nanya-nanya, dan itu bisa jadi potensi kita. Itu contoh kasarnya aja, Bapak Ibu. Nah, kalau medianya, kalau selling ya, ada online dan offline. Cuman kalau saya pribadi lebih ke yang, bukan yang marketplace ya. Kalau saya pribadi masih yang alami, pakai WA. Terus tim saya Shopee. Cuman kalau saya pribadi, cari cara yang diduplikasi, karena konsepnya bisnis kita MLM itu kan duplikasi. Akhirnya saya masih menggunakan WA, nambah kontak, tes kontak, terus nanti akhirnya promosi via WhatsApp tersebut. Jadi kalau saya pribadi, kalau online lebih menggunakan WA sih, lebih kalau saya ya. Tapi ada beberapa grup saya, mereka juga menggunakan marketplace. Ya nggak masalah, yang penting kan sesuai dengan aturan seperti itu. Terus kalau Bapak Ibu semuanya, kalau media offline, saya pernah punya ini ya, punya tim, itu dia ada istilah kalau di tim saya namanya unik. Jadi satu botol misalnya taruhlah, ataupun kalau dulu ya itu ya, satu botol Spiru itu dibagi-bagiin ke semua orang-orang yang kenal sama dia. Satu orang, 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 dikasih ke mereka. Terus nanti kalau misalnya mereka pakai, mereka nanti posting di WA di IG mereka dengan mempromosikan Instagram jualan orang yang punya spirulina tadi. Nah, jadi secara tidak langsung kita meminta tolong ke mereka untuk, dan itu sangat berhasil sekali. Nah, itu rekomen buat Bapak Ibu ya, kalau misalnya pengen ya investasi, itu ya satu botol cukup sih, nggak usah banyak-banyak gitu. Oke. Nah, ini ya, saya kasih sharing dikit karena tim saya, kalau saya rasa timnya Pak Dede, alhamdulillah mungkin lebih mengerti kalau soal yang di bagian tips-tipsnya ini. Kalau media offline ya alat bantu sama grooming ataupun penampilan, ya penampilan pertama, atau karena kesan pertama itu sangat penting sekali. Kalau media online yang pasti diperhatikan adalah copywriting-nya, gambar, testimoni, foto profil. Ini Pak Awan sering sekali menekan perhatian penuh ya. Jadi dalam artian benar-benar kalau bahasanya itu bawel sekali di bagian foto profil. Kenapa? Karena kita harus menyatakan kita ini benar-benar bisa dipercaya. Nah, makanya Pak Awan bahkan foto profil harus berapa persen, muka dan seterusnya itu beliau memantau sekali di situ. Terus konten, ada namanya smart status, kita nanti posting produknya, posting pengiriman barang, kita posting testimoni, kita posting nanti ada kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita juga beberapa posting untuk misalnya closingan, ataupun kita ngasih tips dan trik dan seterusnya. Nah, itu nanti ada smart statusnya. Nah, terus kalau saya pribadi, ada tetap hukum kuantitas. Jadi kalau misalnya online ya, saya sekarang lagi ngembangin belajar online juga gitu ya. Kalau jualan ini angkanya harus lebih tinggi karena kita tidak pernah ketemu secara tingkat beliefnya masih agak kurang. Nah, makanya kita tutupi kekurangan tersebut dengan yang namanya angka, kuantitas. Dan terakhir kreatif. Kalau tim saya yang Jogja, itu mereka kalau misalnya beli tertentu, misalnya beli paket agak banyak, itu dikasih giveaway. Kalau kami ngasih ini, gantungan kunci. Jadi memberikan gantungan kunci kepada mereka. Itu yang khas Jogja, seperti itu. Nanti silakan bisa ini ya, dimodif lagi. Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau beberapa tim saya selain giveaway, menarik, bukan repackaging ya. Jadi misalnya dikasih tali yang bagus-bagus dan seterusnya. Nah, kayak gitulah intinya. Nah, kayak dikasih tambahan stiker, tetap ada TNS-nya, tapi dikasih stiker tambahan berisi tentang Instagram sama nomor WA. Seperti itu. Oke, terus coba kita. Nah, ini fase-fasenya dalam penjualan berdasarkan pengalaman saya. Pertama, ya inner circle sama outer circle. Dan di sini, kalau inner circle ya, ya teman-teman terdekat kita yang kita kenal. Kalau di sini tipsnya buat Bapak Ibu, ya pasti sama mungkin dengan Pak Dede ya. Nggak usah dipilih-pilih, tawarkan ke teman dekat itu sambil menambah
relasi. Ya, terus ini fase filter kalau bahasa saya. Di sini kita nggak perlu ya Bapak Ibu ya, dalam artian banyak orang, wah gue dulu nih biar mulai gitu, jadi dipelajari semua baru praktek. Saya salah gitu, justru kita harus cepat mulai biar jadi jago gitu. Di sini kita nggak perlu apa ya bahasanya ya, harus pokoknya tawarin aja. Nanti urusan mau atau enggak, ya itu bukan kuasa kita, kan hasil kan itu udah yang di atas yang menentukan. Kita tinggal ikhtiar aja, kayak gitu sih kalau menurut saya. Terus follow up, nah ini proses meyakinkan si calon konsumen kita dengan bisa ngasih testimoni, bisa ngasih promo atau diskon ya. Terus akhirnya adalah closing. Nah, ketika closing ini banyak sekali tim saya itu berpikir semuanya selesai. Nah, Bapak Ibu tips ya, semoga bermanfaat. Setelah join atau closing, silahkan dipindah ke buku follow up ataupun buku pelanggan yang sudah beli. Nah, karena itu nanti bisa jadi repeat order buat kita. 10 pelanggan, enak sekali punya pelanggan yang konsisten order kita minimal 20 atau 20 orang, 10 orang itu kan apa ya, enak sekali gitu. Oke. Nah, ini tadi kalau selling ya, yang tadi selling. Kalau ini bentuk timnya, Bapak Ibu. Kalau bentuk tim ini sebenarnya nggak ribet sih. Kita tetap bicara kuantitas. Kita harus tetap menyortir daftar nama. Yang kedua kita undang. Yang ketiga kita presentasi, join atau di follow up. Nah, ada tips ya, Bapak Ibu ya. Ada 4 yang Bapak Ibu bisa cek atau pelajari. Nah, di bagian daftar nama ini, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, jangan pilih, pokoknya ajakin semua. Kesalahan tim saya adalah memilih-milih daftar nama ketika mereka ingin mengajak berbisnis. Kayaknya nanti dulu deh, kayaknya ini deh, kayaknya. Nah itu Bapak Ibu tolong hilangkan, karena kita tidak tahu siapa tahu orang yang kita mau ternyata dia menolak, tapi orang yang tidak kita suka ataupun tidak bergabung, dia bergabung. Kayak ceritanya Pak Dede di netping-nya beliau, tidak diharapkan untuk gabung, malah jadi diamond gitu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, hilangkan yang seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu itu, saya punya teman samping saya persis, dari segi di awal saya ngeliat beliau, apa ya nggak potensial sama sekali. Ini teman kos sebelah kamar saya persis. Cuman saya ajakin, dan sekarang jadi bintang 8 ya. Ya, di kos itu dibully, diejek, saya ajakin. Jadi pertama kali nggak saya ajak, dalam artian saya pilih-pilih kan. Terus ketika teman kos saya sudah pada nolak semua, akhirnya saya ajak ya. Ternyata malah gabung, dan waktu itu selang 2 hari langsung ngejar platinum. Nah, sekarang jadi bintang lain di Semarang. Nah, gitu ya. Makanya pesan saya benar-benar jangan dipilih-pilih kontaknya. Terus yang kedua, ini fase yang paling krusial. Karena kalau tidak ada fase yang ini, tidak ada presentasi, tidak ada yang join. Nah, namanya mengundang. Ya, nah mengundang ini ya tujuannya satu, biar mereka datang ke acara kita bukan untuk mempresentasi. Jadi ketika kita banyak sekali tim saya itu merasa gagal ketika mereka sudah join. Padahal salah, tujuan mengundang kan biar mereka datang ke pertemuan. Ketika datang ke pertemuan berarti cara mengundang dia atau tim Anda atau tim saya itu sudah sangat berhasil. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau memang mungkin merasa di bagian mengundang ini Anda belum terlalu jago ataupun masih dalam artian belum terlalu expert di situ, kita bisa belajar sama-sama. Mengundang ini gampang kok, yang jam terbangnya aja diperbanyak. Begitu. Presentasi ini ya seperti biasa penjelasan bisnis. Kalau saya pribadi presentasi ini ada online dan offline. Kalau online saya masih menggunakan grup WhatsApp. Setelah itu nanti saya closing membership-nya setelah di bagian join atau follow-nya. Ya. Oke. Nah, ini tips-tipsnya. Yang di bagian atas itu ketika kita membangun networkernya atau jaringan yang itu jualannya, saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengerti ya di bagian ini ya. Reminder aja, sekali lagi, kalau kita ingin membentuk tim, kita harus cek dan kita harus konsisten. Nah, kalau ya itu per hari, itu kenalan harus 10 minimal per hari. Nah, kalau enggak itu soalnya di kita berhenti. Kalau menurut saya pribadi ya, 10 itu per hari 10. Saya punya tim itu ya luar biasa, alhamdulillah sih, ini anak SMA, itu kontaknya di awal itu nggak nyampe, berapa ya kemarin tuh, nggak nyampe 200 kok.
sekarang sudah di angka 1000 sekian. Nah, saya challenge dia ini sehari harus 10 nambah kontak. Karena kalau kontaknya dikit ya dengan relasinya dikit. Yang kedua, foto, terus profilnya, statusnya harus positif, mendengarkan netpi rutin setiap hari, ada pendataannya, gitu ya. Kata Pak Awan, mentor saya, ya bis nomor 1 pasti pendataannya nomor 1, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini challenge saya, kalau tidak boleh ditiru, gitu ya, silahkan konsultasi lagi. Per bulan minimal menambah 2 partner bisnis, itu pribadi, yaitu per bulan, gitu ya. Nah, nanti manfaatkan alat bantu dan seterusnya. Nah, kalau yang penting ini posting, nambah relasi pun sama, memberikan edukasi gitu ya. Terus status, terus tidak boleh alay foto-fotonya. Yang ketiga harus ada manajemen pelanggan. Sepertinya sederhana sih Bapak Ibu. Yang penting kita konsisten aja gitu. Oke. Kalau resiko, saya rasa kita sudah paham semua. Resikonya cuma ini. Ya ditolak, dan ditolak. Resikonya cuma ini aja sih Bapak Ibu. Nah, cuman ya insya Allah lah, kita asal punya impian yang kuat, kita semua bisa sampai di puncak juga sampai mentor. Ya. Nah, itu sharingnya dari saya. Saya singkatkan karena tadi molor dan saya juga tadi ada trouble sinyal gitu ya. Dan ini semoga bisa menambah ilmu baru buat Bapak Ibu. Saya tadi juga dikasih note sama Pak Dede, sesi tanya jawab juga. Silakan buat Bapak Ibu yang ada yang bingung atau pengen nanya terkait dengan penjelasan saya tadi, silakan ya, kita sama-sama belajar. Semoga saya juga dapat ilmu baru dari Bapak Ibu semua. Seperti itu. Silakan, misalnya ada yang pengen bertanya. Ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Dana. Siap, Pak Dede. Ya, oke. Pak Dana, saya izin nanya duluan ya. Siap, Pak Dede, silakan. Ya, sambil nunggu rekan-rekan, monggo kalau ada pertanyaan boleh diketik di bagian komen atau langsung dibuka ya. Oke, Pak Dana. Kan di Jogja ya sekarang Siap. bangun tim banyaknya. Nah, kalau ada orang baru bergabung, biasanya apa yang Pak Dana lakukan ke orang tersebut? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siap. ada dua Pak Dana. Yang kedua, siap Pak Dede. Saya dengar kan tim Jogja juga pernah jatuh ya sebelum sekarang ini. Dan memang sekarang sudah besar. Nah, dulu Pak Dana itu gimana cara bangun momentumnya kok bisa bangkit dengan besar gitu? Itu dulu Pak Dana. Thank you. Pak Dede, siap. Jadi kalau misalnya Pak Dede, kalau di tim saya ada yang gabung gitu ya, itu sudah pasti yang pertama itu startup. Jadi kita startup, itu kan kita startup dulu. Terus setelah itu, Pak Dede suara saya masuk ya? Masuk ya? Ya. Nanti kalau tolong kabarin Pak, ini sinyalnya nggak stabil. Ya, masuk Pak, masuk. Siap. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bergabung di tim saya pertama kali, itu startupnya ini meliputi satu, manfaat pentingnya pertemuan, jadi biar nanti mereka itu tidak merasa sendiri. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya memanfaatkan yang namanya nanti saya startup lagi di bagian job desk harian. Nah, jadi job desk hariannya harus ngapain aja. Jadi, yang pertama setelah saya startup, nanti dia ngapain aja tuh, manfaat pertemuan, ada OP, ada HM online. Saya kan masih pakai HM online ya Pak, itu via WA, itu setiap hari. Kalau saya seminggu 2 kali, terus nanti ada juga OP ya, OP nasional itu kalau OP nasional saya pakai buat follow up sih lebih tepatnya, follow orang-orang yang online. Terus di Jogja sudah ada offline juga ya, ada offline. Jadi saya menanamkan sama mereka pentingnya manfaat pertemuan dari awal, karena pengalaman kami dulu gara-gara kami one man show gitu, dalam artian militan, jadi nggak sentral. Kalau tim saya ya Pak Dede ya. Terus selain startup pertemuan, yang kedua saya benar-benar tekankan sama mereka
itu skill yang ngundang. Kalau kasih dan seterusnya itu kalau saya pribadi nantilah belakangan. Yang penting mereka bisa. Jadi ketika ngundang tujuannya apa? Kayak di bukunya apa ya? First Year Network Marketing itu Pak Dede. Pecah telur pertama, bonus pertama, downline pertama, penjualan pertama. Nah, tujuan saya di situ. Nanti ketika mereka sudah ada yang gabung, nah baru kita tanamkan pentingnya yang lainnya. Contoh kayak penjualan, contoh kayak nanti manfaat buku, dan seterusnya. Nah, saya ada 4 hal yang saya tekankan ketika mereka baru join. Mereka harus bisa phone session, mereka harus dengar netpi. Kalau buku itu masalah waktu, kalau saya pribadi, silver baru beli buku. Jadi kalau dia silver baru beli buku. Jadi itu ya, mengundang, terus nanti dia netpi, dia harus tahu pertemuan. Yang keempat, dia harus belajar bagaimana caranya dia ini harus konsisten datang ke sekolah bisnis. Nah, jadi itu saya cuman itu aja sih Pak Dede, nggak banyak-banyak. Mungkin beda sama bintang yang lain ya, saya cuman sesimpel itu. Nah, cuman nanti ketika mereka sudah dapat tim yang gabung gitu-gitu, baru saya kasih lebih spesifik. Kayak apa itu plan dan seterusnya itu baru saya tekankan betul-betul di sana. Gimana sih biar naikin lagi momentum dan seterusnya? Saya tetap konsen tiket. Tiket. Jadi manfaatkan tiket kayak netpinya ini Pak Dede. Ya Rudy M. Nur ya, Predator tiket itu kalau nggak salah Pak Rudy M. Nur deh, kalau nggak salah beliau pernah bahas. Nah, itu saya benar-benar konsen di sana. Kayak kemarin tuh saya di Karanganyar kan baru-baru bangun ya Pak Dede ya. 1 bulan saya maksain buat GOP Pak Wim. Itu 3 member, itu saya ngambil 200 tiket. 3 member saya ngambil 200. Nah, kalau nggak naik nanti. Saya ingat banget kata Pak Wan itu, ya entah leader, entah apapun itulah, tergantung pemimpinnya yang nyetir gimana. Alhamdulillah, sekarang momentum, alhamdulillah. Ya, Karanganyar sekarang sudah ada titik OP sendiri, besok ngadain lagi. Nah, di situ sih Pak Dede, di tiketnya. Oke. Berarti yang pertama itu hal-hal sederhana itu, yang kedua berarti tetap kekuatan pertemuan, Pak ya? Iya Pak Dede, betul. Di situ sih, saya benar-benar konsen di sana Pak Dede, karena apa ya, kalau nggak ada pertemuan kayak nggak ada nyawanya gitu. Aduh, gimana gitu. Jadi Saya bentuknya di situ sih. nah, tadi kan ada pertemuan online dan offline juga Pak ya? Offline berarti kan OP, Iya, pakai tiket. Nah, kalau online itu ya. berarti gimana tuh Pak? Kuantitas, tadi mereka kalau tim saya, itu mereka kan per hari saya suruh kenalan online. Nah, online itu minimal itu entah online entah offline itu 10. Nah, nanti ketika kan masing-masing kan 10. Jadi misalnya setiap tim saya mereka harus memanfaatkan yang online juga. Jadi misalnya saya punya lebaran itu ada 5 orang. Berarti kalau mereka lancar online. Nah, di situ saya pernah punya tim itu Pak Dede, sekarang alhamdulillah bergerak gitu ya, tim Jogja saya itu satu orang dia ngundang 120 prospek via online, tapi online. Ya nggak masalah, kan online kan tinggal share aja lebih tepatnya toh. Nah, nanti ketika promosinya pakai ini sih, pamflet. Saya tetap pakai pamflet. Saya pakai pamflet HM online dan seterusnya. Nanti mereka habis itu saya sortir. Nah, proses follow up-nya nanti pas OP nasional itu, pas OP nasional. Oh, Nah, jadi itu buat ke HM di grup WA, setelah itu promosikan OP online yang hari Sabtu ya, One Vision. ya buat follow up. Ya, buat follow up. Siap. Siap. Thank you Pak Dana. Terus Pak, oh ya, lanjut. Saya ada tambahan dikit sih Pak Dede, kalau mungkin bermanfaat gitu ya. Kalau saya kan, kalau HC membership itu kan ini, kalau di Jogja kan dari fisik kan kelihatan, contoh misalnya HP-nya bagus atau kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, kan potensial ini seperti itu ya. Nah, kendala lu Pak Dede, kalau online itu nggak bisa menyortir mana prospek potensial, mana yang enggak. Oh iya. Karena dulu saya pernah mubazir, dalam artian banyak yang gabung, tapi saya follow up-nya orang yang maksudnya belum pas gitu. Akhirnya ya buang-buang waktu aja. Nah, saya ketemu beberapa indikator tuh buat follow up mana prospek potensial atau yang enggak tuh. Pertama, kalau online itu pekerjaan orang tua.
atau profesi. Yang kedua, orang tabungan. tuanya. Ya, jadi kalau saya kan rata-rata anak muda, ataupun setelah OP nanti kita tanya tuh, ngobrol ice breaking, ngobrol-ngobrol, tanya profesi orang tua apa dan seterusnya. Nah, kalau itu middle, nanti saya yang follow up langsung. Jadi biar closingnya apa ya, lebih tajam gitu. Tapi kalau yang enggak, ya tim saya yang bantuin follow up. Gitu Pak Dede. Ya, betul itu. Kejadian juga tim kami juga bikin OP, ada yang bikin OP online pakai grup WA. Kebetulan itu nyontek tim Jogja, sebetulnya nyontek tim Pak Dana. Itu ternyata efektif banget Pak ya. Iya Pak Dede. Itu enak banget tuh. Apalagi pas kemarin belum boleh online itu kan. Itu tetap ngangkat omset. Alhamdulillah. Oke. Sip, ini ada yang ngacung nih. Namanya Nayunda, ini saya juga belum kenal ini. Wah. Assalamualaikum Pak Dana, Pak Dede, apa kabar? Ayo. Waalaikumsalam. Oke. Halo. Punya ilmu baru, ke upgrade lah. Jadi gini Pak Dana, ini kan kondisinya sedang COVID. Ini new normal ini kita baru lagi kayak apa ya? Yang tadinya kebiasaan akhirnya ke offline. Oke, tim sudah mulai banyak yang ke offline. Kalau yang besar memang seperti timnya tim bintang 8 bintang 8 itu oke, bisa. Tapi untuk tim-tim yang baru treatment-nya gimana meskipun enggak, tapi mereka masih mengkhawatirkan COVID ini. Jadi contoh saya mau mulai OP lagi, OP offline lagi. Tapi ini loh Bu, saya kayak nggak pede, kayak bukan nggak pede kurang yakin loh Bu. Ini kan terlalu banyak, pesertanya ada lebih dari 100 orang. Terus ini jadi kayak terlalu banyak alasan gitu loh Pak, dia jadi nggak maju-maju gitu. Sedangkan untuk online itu untuk di dia sendiri maksimal gitu. Kita kan tahu ya offline itu yang paling maksimal untuk untuk perkembangan bisnis tuh offline yang memang paling maksimal. Tapi ternyata itu gimana sih treatment menurut Pak Dana yang mengarahkan untuk ke mereka tuh, ayolah gitu loh. Ini tuh masalah perut gitu loh. Ini tuh masalah impian kamu gitu. Oke lah, kita tetap harus perhatikan COVID, protokol dan sebagainya. Tapi tuh jangan sampai itu tuh membatasi pentingnya offline ini gitu Pak Dana. Oke, terima kasih Pak Dana. Siap, Bu Nayunda. Jadi lebih tepatnya mindset mereka ya Bunda ya, kalau saya ringkaskan tadi. Treatment ke mereka, bagaimana caranya pertemuan offline itu penting meskipun ada kondisi pandemi seperti ini, gitu. Oke. Siap. Nah, kalau yang seperti itu Bu Nayunda, saya nggak rutin sih lebih tepatnya pas ada interaksi ketemu fisik dengan mereka-mereka ini, itu saya bikin ini, meeting mindset Bu Nayunda. Mungkin Bu Nayunda juga pernah buat mungkin ya. Meeting mindset ini tujuannya adalah memberikan pemahaman dengan mereka, kalau bisnis ini itu nggak cuma ngomongin uang. Nah, itu yang pentingnya di sebelah sana sih kalau menurut saya pribadi. Karena kalau tujuan mereka nggak kuat, ya segampang apapun caranya mereka nggak gerak gitu. Saya punya ya kalau jujur tim saya rata-rata belum ada yang profesinya beraneka ragam kayak grupnya Pak Dede gitu ya. Rata-rata anak kelas 1, anak kelas 2, kelas 3, terus mahasiswa, yang karyawan pun belum banyak gitu ya, yang orang profesional. Pelajari adalah profesinya hanya itu belum kuat, ya akhirnya nggak akan bergerak gitu. Nah, kayak kemarin saya ambil contoh tim saya yang Karanganyar itu ya, masih kelas 2 SMA, itu ketika saya meeting mindset dengan dia, ngobrol, itu dia sampai nangis cerita dan seterusnya. Bapaknya mohon maaf ya, masih pemulung gitu ya.
juga kerja di pabrik dengan lutut yang geser, nggak punya uang buat periksa, ya saya bisa memberikan pemahaman lebih dalam. Jadi kalau kata Pak Wim ya USA untuk saya apa, jadi untung ke dia apa, terus yang berikutnya UUT, ujung-ujung TNS. Nah, saya jelas di situ saya masuk tuh pentingnya pertemuan seperti apa di sana. Contoh di bagian aura, contoh di bagian closing lebih enak untuk memastikan via offline daripada online. Nah, kalau misalnya hasil yang besar nanti lebih cepat terwujud. Nah, kalau saya pribadi tetap kuncinya di impiannya si anak itu tadi sih, Bun. Karena kalau kita belum kena ke sana, nggak masuk apapun itu, entah online, entah offline. Saya punya tim yang Karanganyar di awal mereka juga ini anak-anak kecil itu kan mereka memang sih ajar aja gitu, Bunda Yunda ya. Cuman orang tuanya ini untuk bergerak gara-gara corona. Nah, alhamdulillah ketika saya bikin meeting message sama mereka, mereka akhirnya ajar. Maka mereka bisa apa ya, dalam tanda kutip positif melawan orang tua tadi. Tetap hadir ke pertemuan, tetap kumpul, tetap HC dan seterusnya. Siap-siap Pak Dana. Siap-siap. Kalau saya pribadi di situ sih Bunda Yunda ya. Kalau saya pribadi ya. Siap-siap. Tadi apa Pak? Ujung-ujungnya Tiansi sebelumnya apa Pak? USA, untung saya apa? Jadi kita harus menjelaskan benefitnya untuk orang tersebut ya Pak Dana. Sesuai dengan kebutuhannya dia Pak Dede, kalau menurut saya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, yang agak susah jujur saya pun masih ngalamin Pak Dede. Di bagian cari USA-nya ini yang belum apa ya, nggak bisa cepet gitu. Ya harus intens. Iya. Oke, thank you Bu Yunda. Pertanyaannya memang bagus. Jadi sebetulnya masalah mindset seumur hidup kayaknya Pak Dana ya. Iya Pak Dede, betul sekali. Karena kondisi sekarang bukan. Tapi memang akan selalu ketemu. Tuh. Dan hari ini saya jadi ketemu jawabannya USA, UUT. Itu bahasa Jogja Pak Dede. Ya. Kan memang kita menyiapkan Tiansi sebagai solusi untuk masalah orang. Iya, betul Pak Dede. Monggo, barangkali yang lain Pak Dalhar, Bu Wiwi, Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, Tangerang. Monggo Pak Ferdi. Izin tanya apa? Oh monggo Pak Dalhar, monggo. Ya, terima kasih Pak Dede. Pak Dana, ini bidang 8 tapi sudah Majesti. Pertanyaannya, waktu dapat member baru, lebih cenderung mana ya? Kita bimbing jaring mereka selling dulu apa networking dulu untuk Pak Dana? Oke. Jadi ketika, makasih pertanyaannya Pak Dalhar ya, bener ya? Pak Sudahar ya. Kalau misalnya ada new member, mana dulu? Nah, kalau ini yang pertama tergantung kondisi dari new membernya, Pak Sudahar ya. Karena kalau ini saya senang banget kalau Pak Wim bahasnya gini. Kalau perang itu kemampuan orangnya beda-beda. Kalau pemanah kalau ditaruh di garis depan ya dia mati. Jadi kitanya yang orang baru ini dia yang seperti apa. Nah kalau saya pribadi sekali lagi di bagian tadi profesinya, mohon maaf, contoh kayak karyawan misalnya, saya punya tim kan karyawan, itu tidak bisa sefleksibel kami yang mahasiswa ataupun pelajar. Pak Adal sendiri kalau naik sama saya, yang mana dulu yang diterapkan ke mereka gitu ya? Itu yang pertama tergantung posisi new member kita. Nah cuman Bapak Ibu atau Pak Dalhara sendiri khususnya gitu ya, jalankan dua-duanya. Nah cuman untuk masuknya pertama saya network. Kalau saya, jadi kalau Pak Dalhar coba nyimak saya tadi sama Pak Dede tanya jawab kan saya konsen mengundang sama manfaatkan pertemuan. Kalau jualan itu kalau saya pribadi ya itu natural sih, sambil jalan pun mereka akan jualan dengan sendirinya. Tapi di bagian networking ini itu kalau nggak kita yang push, nggak yang kita bimbing, mereka nggak ada hasil nanti. Maksudnya kalau Pak Wan kan pernah bilang, saya tuh kadang seneng loh kalau misalnya ada downline yang jatuh. Itu Pak Wan pernah ngomong sama saya, kenapa ketika mereka jatuh, mereka belajar dan bisa kita nasihati. Nah itu yang Pak Wan mentor saya juga sering bilang. Nah jadi kalau Pak Sudahar nanya sama saya, yang pertama itu dicek dulu kondisi
new membernya, contoh mungkin karyawan ataupun kalangan profesional gitu-gitu kan nggak mungkin se-fleksibel orang-orang networking. Nah, tapi tetap diterapkan, ditanamkan dalam mereka bisnis kita ini bisnis jaringan gitu. Karena dulu ya anak-anak SMA ini mereka seneng banget COD. Jadi 20.000. Jadi mereka mereka selling terus. Saya kasih masukan ke mereka. Saya bilang sama mereka, kita pebisnis loh ya, kita bukan sales. Saya bilang gitu sama mereka. Nah, kita jual bisnis, ya pipa. Oh, di netnya Pak Dede kayaknya bahas tuh, membangun pipa. Nah makanya Pak Dalar, kalau saya di awal bagian networking dulu. Nah untuk jualannya sambil praktek sambil jalan. Nah kalau saya pribadi ini ada startup khusus tentang jualan, video tutorial jualan, nanti link testimoni, terus nanti ada aplikasi Firekiss buat auto text, gitu-gitu saya ada sih Pak Sudahar. Jadi nanti ketika mereka itu sambil saya arahkan buat networking undang orang, nanti saya suruh ngerangkum teknis jualan. Nanti saya save di Google Drive. Seperti itu Pak. Jadi mereka jualannya sambil jalan natural aja. Kan tinggal posting-posting, tinggal promosi-promosi aja. Tapi kalau bagian networking ini mereka harus benar-benar berproses di lapangan, harus ngerasain ditolak, harus ngerasain di cancel, di PHP, harus ngerasain apa ya, kadang nggak ada hasil, penjemputan itu yang harus benar-benar mereka rasain dan harus kita dampingi. Kalau jualan sambil jalan, tapi kalau ditanya prioritas, dua-duanya prioritas. Tapi kalau yang pertama, saya lebih mengutamakan bangun relasi atau bangun tim network tadi. Baik, terima kasih Pak Dana. Siap Pak, semoga bermanfaat juga ini. Oke, Pak Dalhar. Jadi tetap lihat kondisi, dua-duanya bagus. Ya, betul. Silakan Bu Wiwi, Bro Ferdi, halo. Oke, kalau oke. Kayaknya cukup ya, teman-teman. Ini ilmunya malam ini banyak banget nih. Dan saya lihat kok aplikasinya juga simple dan praktis ya. Oke, Pak Dana, mungkin closing dari Pak Dana, monggo. Sesi tanya jawabnya sudah cukup 10 menit. Siap. Oke. Ini last berarti ya? Yang tanya jawab lagi. Itu Bu Wiwi on mic. Oh, Bu Wiwi. Sebentar. Bu Wiwi ngacung. Iya. Monggo Bu Wiwi, monggo. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Dede dan selamat malam Pak Dana. Ya, halo Bu Wiwi. Ya, salam kenal, saya Wiwi dari Bojonegoro Pak. Bojonegoro. Iya. Siap, ya. Gini Pak, senang sekali ya dengan sharing dari Pak Dana. Sepertinya praktis dan mudah dilakukan ya untuk timnya Pak, anak-anak SMA, SMP kayak gitu. Kalau saya cerna tadi awalnya online ya Pak, sekarang sudah offline. Semua offline atau masih ada yang online Pak? Offline ada, online ada. Gitu ya Pak ya. Oke. Saya mau tanya untuk yang online Pak. Untuk yang online tadi kan sempat disinggung ya. Kita mungkin ada yang mudah, ada yang gampang ngundang orang ya. Tapi agak mudah ngundang ya. Tapi ini loh Pak, sekali lagi closingnya. Banyak yang datang ya. Kami sendiri ya, saya sendiri tuh di PHP gitu ya. Ya oke kayak gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Entah apa yang mengakibatkan ya, padahal kita sudah telepon kayak gitu, video call gitu. Ujung-ujungnya pelan-pelan hilang kayak gitu. Mungkin ada trik gitu ya Pak ya, meski kita nggak ketemu, mengena ya. Betul yang kata-kata Anda tadi lebih offline ya, karena kita tahu apa
gerak-geriknya dari Ya. yang dikatakan kayak gitu. Heeh. Itu pertanyaan saya yang pertama ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa jelek gitu loh Pak ya. Kedua tadi saya dengar penjenengan punya semacam selain Vercel apa yang di save di Drive Pak? Video tutorial, teknis-teknis jualan, terus testimoni. Jadi semuanya langsung tinggal ya. Boleh nggak Pak itu? Kalau diperbolehkan saya Pak lihat gitu. Oh, ya, nanti saya share ke Pak Dede nggak apa-apa nanti. Ya, gitu. Siap-siap. Ya Pak, jadi ada dua Pak. Yang terakhir permintaan, yang pertama tadi mungkin saya sharingnya. Ya. Terima kasih. Nanti siap-siap Bu Wiwi ya. Ini Pak Dana nambahin, karena timnya Pak Dalhar sama Bu Wiwi ini juga bikin home meeting pakai WA Pak Dana. Iya. Seperti Pak Dana. Oh iya oke. Selama ini belum berani online Pak ya. Tahu nanti minggu ke depan ini belum tahu. Siap. Oke. Ya. Siap. Nanti saya share ini tutorial itu. Cuma nanti kan beda grup, beda budaya. Nanti biar Pak Dede yang cek dulu kan. Kalau cocok kan bisa diterapkan juga. Nanti saya share ke. Kalau tadi ya, Bu Wi, kalau WA itu kan kita murni ya bicara kuantitas. Karena kan kita tidak bisa ketemu langsung. Jadi kan pasti main angka. Nah, di situ penyortirnya kan kita kalau follow up orang yang potensial kan mubazir kan, PHP yang bilang Bu Wiwi tadi ya tiba-tiba hilang PHP, diblokir. Ya seperti itu. Nah makanya kalau saya pribadi pas HM online itu kami bukan cari member tapi cari reseller. Jadi ada caption copywriting-nya di sana, maksudnya tanpa modal dan seterusnya. Terus nanti syaratnya nanti ngerangkum video. Jadi saya nih yang orang yang pengen gabung jadi reseller, mereka harus merangkum video tutorial dari saya yang saya save di Google Drive tadi. Nah, nanti ngerangkumannya itu dikirim ke saya, ke admin, nanti habis itu di-invite di grup. Nah, setelah di-invite di grup, nanti di situ kan kita sudah ada sering interaksi chattingan. Itu di follow up, kita tanya apa? Ya sama kalau offline kan finansial, antusias. Kalau saya pribadi, kalau online itu semuanya nggak bisa diterapkan. Jadi kalau saya pribadi, kita harus tahu F-nya dulu, finansialnya dulu. Jadi profesi ataupun pekerjaan orang tua, yang kedua dia punya tabungan atau enggak. Nah kalau dua ini salah satu masuk, itu yang kita telepon atau kita jelaskan tentang membership. Nah saya juga ada video tutorial atau penjelasan tentang membership yang silver, bronze, gold, platinum. Jadi tinggal share link ke dia belajar, nanti habis itu mereka baru di follow up sama leader bintang 7. Nah, biasanya closing sih saya rata-rata dari online alhamdulillah sih ya belum banyak. Cuman kalau 2 silver, 1 silver, 2 silver itu alhamdulillah yang pribadi masuk. Dan tim saya alhamdulillah bisa nerapin sih. Bu Wiwi, coba nanti itu ya, tergantung tujuan HM-nya. Kalau saya memang cari ini reseller, mereka tertarik untuk gabung, habis itu nanti tinggal di follow up. Follow up-nya cari itu tadi profesi, yang kedua punya tabungan atau enggak. Karena kalau kita asal follow up, sayang kan online kan gampang cari prospek kalau online. Bahasa kasarnya itu toh Bu Wiwi. Iya, kami oleh Pak Dede juga gitu memang kerjanya di luar untuk ngundang itu dari reseller kayak gitu. Ya emang ujung-ujungnya ya ke arah member ya yang ya itu lagi Pak. Udah di PHP, sering di PHP gitu. Kena saya 1, 2 kayak gitu, tapi kami rasa nggak seefektif saat offline. Ya, artinya itu sih Bu Wiwi ya. Kalau soal efektif atau enggak, ya sekali lagi mindset ya. Pertama saya ketika corona, saya pikir, wah ini habis nih bisa. Apalagi saya kan orangnya offline ya Bu Wiwi, ya Allah saya tuh nggak kenal online loh. Dulu saya benar-benar gaptek. Cuman karena keadaan saya harus belajar, itu saya butuh waktu bulan itu adaptasi via WA itu cari cara biar omsetnya naik. Ya, itu ketemu tuh ritme di sana. Jadi kalau follow up-nya dicek dari finansialnya itu tadi Bu, soal semangat, terus dia teachable atau apa kan bisa dibentuk. Tapi kalau finansial kan itu udah bawaan ya, dalam artian
nggak bisa. Nah, kalau kita udah online asal follow up, berarti akhirnya di PHP. Ya. Kalau saya sih itu ya. Nanti kalau Bu Bibi kalau boleh tahu jelasin membership-nya dan jelasin ngomong via telepon atau ada videonya gimana? Iya, per telepon pelan kayak gitu, terus kita ajak di OP online. Di OP kan Oh ya. dijelasin juga kan. Ya. Jadi Mm-mm. closingnya 2 kali. Maksudnya Tapi, sekalian karena kebetulan kalau tim saya itu langsung ke OP-nya. Jadi pertemuannya mencari resernya siang sebelumnya, kemudian diakhiri dengan OP. Gitu. Oh iya iya. Besoknya karena OP-nya kan malam itu biasanya kalau terlalu malam baru follow. Kayak gitu. Kalau boleh, kalau saya pribadi kayak gitu sama ritmenya. Cuman saya ada video HC ya, video home closing. HC itu home closing tentang membership. Dia dapat penjelasan dari saya, terus habis itu saya telepon, dia dapat penjelasan dari OP lagi. Kalau nunggu OP, soalnya jelasin membership OP lama, kalau menurut saya sih. Jadi, bolehlah nanti coba Pak Didi, saya HC tadi. Iya, soalnya kadang nggak mudeng juga sih Pak. Lihat OP-nya itu nggak mudeng kalau nggak ditelepon atau mungkin ada trik khusus itu. Jadi dikasih link HC dulu, mereka membership-nya, nanti baru ditelepon. Jadi pas proses telepon itu proses memberikan keyakinan kalau membership ini untung. Nah, di situ. By phone. Bukan jelasin buta lagi. Jadi yang ditelepon itu kalau tim saya sudah yang orang-orang yang potensial, yang itu ayahnya kerja di BUMN, dia itu PNS, dia itu punya tabungan 2 juta, 3 juta, tapi ragu pengen ngeluarin membership tapi takut. Nah itu yang tingkat closing-nya tinggi. Yang enggak ya biarin reseller, biarin jadi reseller aja. Gitu. Terima kasih sharingnya Pak Dana. Siap Pak De. Ya siap Bu. Semoga bermanfaat Bu Wiwi. Amin. Nanti saya share. Nanti saya share link-link buat tutorialnya. Makasih Pak. Okay. Ya. Siap. Ada lagi apa cukup? Cukup ya. Oke, sekarang kita closingnya dari Pak Dana. Monggo Pak Dana. Siap. Oke, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sekali bisa sharing dengan tim Pak Dede gitu ya, Bapak Ibu. Dan saya masih baru di BIS ini, belum terlalu hebat, saya masih ya. Cuman saya percaya Bapak Ibu banyak sekali angkatan saya yang join di BIS ini, mereka terlalu cepat memutuskan untuk berhenti ketika terkena yang namanya kendala atau proses. Bapak Ibu semuanya, saya percaya proses pasti ada, tantangan pasti banyak, halangan, hambatan pasti ada. Insya Allah percaya sama saya, asal kita believe dengan impian kita manut sama plan, kita konsisten dan kita selalu pikir positif, semua hambatan satu demi satu pasti terlewati. Ya, karena saya percaya tantangannya banyak sekali. Saya waktu itu omset sekian ratus juta, drop tinggal 10 juta. Waktu itu. Saya sempat berpikir mau berhenti, nggak usah terusin lagi lah, kayaknya susah, capek. Tapi saya ingat ketika saya pengen berhenti, saya ingat ketika orang-orang nolak saya masa selemah ini sih gitu aja berhenti. Terus impian kamu gimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu, saya doakan Anda ya, karena dengan proses ini kita semakin kuat dan kita semakin bertumbuh. Ya, dan Bapaknya Anda sudah punya mentor yang luar biasa nih, Pak Dede, panutan saya juga nih. Nepinya juga memotivasi, humble sekali ya. Semoga saya bisa seperti Pak Dede lah. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dede waktunya. Wow. Thank you Pak Dana. Yuk kita tepuk tangan buat Pak Dana. Mantap. Terima kasih Pak Dede ya. Nanti saya share via WA Pak Dede yang tadi. Pak Dana, matur suwun. Monggo. Oke, kita berikan kesempatan Pak Dana untuk keluar dari Zoom. Sekali lagi terima kasih Pak Dana, semoga jadi amal ibadah buat Pak Dana dan menjadikan hidup Pak Dana semakin berkah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya pamit. Thank you Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya.
Ya, oke teman-teman, karena memang saya kenal baik dengan Pak Dana itu. Dulu pernah besar, terus tiba-tiba drop dan sekarang booming lagi ya karena betul tadi dia bilang konsistensi untuk terus bangkit ya. Kalau mengenai cara, pola gitu ya, sebetulnya saya melihat pola yang sudah kita lakukan selama ini sudah sangat bagus. Termasuk tadi home meeting pakai WA, kita itu juga nyonteknya tim Jogja sebetulnya. Tinggal kita tambah-tambahin dengan ilmu yang tadi kita dapat. Gitu. Ya, yang tadi video-video selling itu yang Bu Wiwi tanya, nanti insya Allah saya juga mungkin dikasih Pak Dana. Sebetulnya dulu sudah pernah saya share juga Bu Wiwi. Jadi untuk orang-orang yang sudah bergabung atau orang-orang yang pengen jadi reseller, kan ada tuh kita punya video cara selling pakai WA, cara selling pakai Facebook. Masih ingat nggak tuh? Cara selling pakai Instagram, itu kan ada link-link videonya. Di YouTube saya malahan banyak tuh videonya. Saya bikin khusus. Jadi silahkan itu juga dipakai selain nanti kita dapat yang dari Pak Dana. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa nambah-nambahin ilmu kita ya. Oke, gitu paling. Sekali lagi selamat buat rekan-rekan yang malam ini hadir, ilmunya jadi nambah, tinggal dipraktekkan dan diajarkan ya ke tim-tim Anda. Ya, kuncinya sabar sih. Memang awalnya kan kita sendiri, jadi berdua, jadi bersepuluh, jadi berseratus, nanti jadi berpuluhan ribu gitu ya, berproses seperti itu. Minggu depan kita syaratnya CP ya. Saya insya Allah sudah dapat GS-nya, ada beberapa yang mudah-mudahan bisa membantu mengisi event sharing di tim kita ya. Silahkan dipromosikan dan ceritakan ke tim Anda begitu dahsyatnya sharing malam ini. Memang ilmu-ilmu dari para leader kadang-kadang juga saya share linknya. Kan saya simpen tuh, saya save, saya rekam, saya save, saya simpen di YouTube saya. Tapi beda kalau kita nonton langsung live dengan nonton linknya doang gitu. Itu kan nggak ada interaksi di situ. Makanya tetap sarankan ke tim Anda untuk hadir yang live. Gitu, hadir yang langsung. Syaratnya ya penuhi syaratnya. Nanti kan juga akan berimbas pada bisnisnya. Oke, sekali lagi terima kasih rekan-rekan, selamat mengeksekusi. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Syaratnya CP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Dede. Ya. Terima kasih Bapak. Izinlah Bapak. Monggo Bu Wiwi, monggo. Ya Pak, makasih ilmunya mantap. Siap. Izin live up. Siap, Pak Dalar.